Tadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa atom karbonnya ada 40,92, atom hidrogennya ada 4,58, oksigennya ada 54,50. Nah, ini dari seperti ini setupnya. Ya. Misalnya kita ingin untuk bahan organik lebih gampang. Biasanya kan isinya cuma C, H, atau O. Ya kita bakar saja dalam furnace. Nah, ini sampelnya tadi vitamin C 100 gram misalnya ya. Kita berikan oksigen masuk, nah, ini kita panaskan, nah, ini akan terbakar ya. Nah, C akan terbakar menjadi CO2, H menjadi H2O. Oke. Nah, ini kita memiliki apa? CuO. CuO ini katalis untuk menghasilkan supaya memang benar-benar C-nya menjadi CO2, H-nya menjadi H2O, bukan CO, bukan H2O2 dan sebagainya. Oke. Katalis supaya terbakar sempurna. Oke. Nah, yang kedua, campuran dari gas CO2, H2O. Nah, ini kan misalnya kita suplai O2 ya di sini. Kelebihan O2, oke, kita lewatkan dengan material yang bisa menyerap H2O. H2O absorber. Jadi H2O-nya diambil oleh di sini. Nah, ini kita bisa timbang. Awalnya dia beratnya berapa, setelah menyerap H2O, misalnya awalnya beratnya 100 gram, setelah menyerap H2O berat jadi 102,5. Berarti berat air yang diserap adalah 2,5 gram misalnya. Nah, sisanya ini masih ada CO2, masih ada O2, masih ada N2 misalnya, diserap oleh CO2 absorber. Material yang memang bisa menangkap CO2. Nah, kita bisa bandingkan awalnya misalnya beratnya 250, kemudian setelah menyerap menjadi 255, maka kita tahu bahwa berat CO2 yang diserap adalah 5 gram. Itu ya, bisa dihitung. Oke, dalam sebuah eksperimen penentuan rumus empiris dari komponen hasil fermentasi, sebanyak zat tersebut yang tidak kita ketahui apa, itu kita masuk ke dalam aparatus, dibakar di dalam aparatus. Ya. Ternyata absorber H2O bertambah berat sebesar 12,16 gram. Sedangkan absorber CO2 bertambah beratnya menjadi 23,78 gram. Kira-kira berapa rumus empirisnya? Berapa ya? Ya tadi kita bisa lihat bahwa dari 10 gram itu ternyata H2O-nya menjadi 12, sekian gram. Oke. Berarti 12,16 gram itu adalah H2O. Oke. Kita anggap formulanya CXHYOZ ya. Nah, 12,16 gram. Ini H2O. Kita ingin tahu hidrogennya saja berapa? Kalau H2O-nya 16, gram, hidrogennya saja berapa? Kita ingin menghitung yang ini. Kan kita cuma perlu hidrogen ya. Maka kita perlu rasio. Rasio hidrogen terhadap H2O itu berapa sih? Ya, 2 kali 1,008 dibagi total molekul H2O 16, ya 18,016 ya. 18,02. Oke. Kali ini totalnya kan ada 12,16 gram. Nah, maka kita bisa tahu hidrogen yang berasal dari senyawa tadi berapa? Ya. Berapa itu? 2 kali 1,008 kali 12,16 dibagi 18,02. Tentunya berapa? 1,36 gram. Oke, ternyata 1,36 gram. 1,36 gram. Oke. Nah,
Selanjutnya kita tahu bahwa karbon dioksida yang terbentuk adalah 23,78 gram. Ini karbon dioksida. Kalau kita cuma ingin tahu C-nya saja, bagaimana? Ya sama seperti air tadi ya. 12,01 dibagi 24,02, maaf C-nya yang satu ya. Bagi 12,01 plus 32 ya, 32 ini oksigen 2 kali ditambah 12,101 44,01 kalikan 23,78 gram. Oke. Nah, ini komponen C-nya segitu ya. Coba hitung 12,01 kalikan 23,78 dibagi 44,01. Nah, 6,49 ya. 6,49 gram. Oke. Ya, tadi kita dapatkan 6,49 gram. Oke. Dari 10, jadi kita sudah dapatkan hanya 1,36 ya. C-nya berapa? 6,49. Tinggal O-nya bagaimana? Kita lihat saja sisanya. 10 gram, ternyata C ada 6,49. Berarti sisanya berapa? 51, 3 ya. H ada 1,36. 5, 1, 2. Berarti sisanya ini pasti dari oksigen. Oke. 2,15 gram. Ya. Jadi kita sudah dapat komposisinya. Komposisinya adalah 6,49 gram karbon dan 2,15 gram oksigen. Jadi kita tinggal menghitung. Nah, kita ingin menghitung C banding H banding O. Kalau secara massa tadi 6,49, 1,36, 2,15. Tapi ini massa ya. Sedangkan untuk molekul itu kan satuannya atom per atom. Maka kita perlu ubah menjadi mol, bukan persentase massa, tapi persentase mol. Oke. Jadi 6,49 dibagi massa molar C 12,01 ya. Ini dibagi 12,01. Ini dibagi 1,008. Ini dibagi 16. Hasilnya berapa? 6,49 dibagi 12,01. 0,54. 2,54. Kok 2? 0, ya? 0,54. Hampir separuh ya. Lebih dari separuh. 0,54. Yang hidrogen 1,36 dibagi 1,008. 1,34. 1,34. Ya, oksigen 0,13. 0,13. Ya. Nah, ini kira-kira rasio terdekatnya berapa? 0,13 kali 4
Dengan 26 kali 2, 52. Ya, kira-kira ini 1, ini 4. Ya. Kalau ini 4, sini 10. Yang terdekat ini ya. Ini 13 kalikan 10 ya, 0,13 kali 10 kan 1,3 ya, mendekati. Ini juga 54. 13 kalikan 4, 52. Mendekati. Oke. Nah, berarti C4 H10 O. Oke. Nah, ini rumus yang kita sebut sebagai rumus empiris. Ya. Nah, selanjutnya, rumus empiris kan berarti berapa ini? Secara rumus jika massa molekul relatif dari molekul tersebut adalah 74,12 gram per mol, maka tentukan rumus molekulnya. Rumus molekulnya ya kita tinggal hitung aja. C4 berarti 12,04 kalikan 4. 48,04 ditambah 1,008 kali 10, 10,08 ditambah 16. Tahu berapa ini? 48 ditambah 10, 58. 58, 68, 68 ditambah 6. 74,12. 74,12 sama ya. Jadi 74,12 kalikan N sama dengan 74,12. Berarti N-nya sama dengan 1. Artinya rumus empirisnya ini, rumus molekulnya juga ini. Sama. Ya. Kira-kira apa ini? C4H10O. Ini CnH2n plus 2 ya. Berarti alkohol ini biasanya. Oke. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. OH. Oke. Apa? Butanol. Nah, butanol. Kira-kira seperti itu. Ya, itu yang digunakan oleh para analis kimia untuk menentukan massa atom relatif, massa molekul relatif, rumus empiris, rumus molekul dan sebagainya. Oke, bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Oke. Ya, rumus molekul dan rumus empiris. Ya, rumus molekul dari hasil perhitungan persentase massa selalu berupa rumus empiris. Ya. Tadi seperti kita latihan tadi kan hanya menunjukkan rasio terkecil, tapi kita tidak tahu rasionya memang C4H10O, tapi tidak tahu apakah rumus molekulnya beneran C4H10O atau jangan-jangan C8H20O2 atau jangan-jangan C12H30O3. Itu tidak tahu. Oke. Karena rumus empiris hanya menunjukkan rasio terkecil. Nah, untuk menentukan rumus molekul yang sesungguhnya diperlukan informasi tadi massa molar, ya, massa molekul relatif dari molekul. Oke, seperti ini. Kita tahu di sini diketahui bahwa massa molekul relatifnya seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara spektroskopi massa. Sebagaimana tadi kita menentukan massa dari unsur, ya, massa dari molekul juga bisa ditentukan dengan spektroskopi. Oke. Dengan mengetahui bahwa rumus molekul selalu kelipatan bulat dari rumus empirisnya, kita dapat menentukan rumus molekul jika massa molar molekul. Ya. Seperti tadi, jika rumus empiris vitamin C adalah 1 C3H4O3 di soal sebelumnya ya, yang vitamin C tadi, rumus empirisnya C3H4O3. Oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan spektroskopi massa, kita dapatkan massa molekulnya adalah 176. Maka rumus molekulnya adalah C3H4O3 kalikan N sama dengan 176. Ya. 98 kali N sama dengan 176 atau N sama dengan 2. Ya. Jadi rumus molekul vitamin C atau asam askorbat jadi C8, C6H8O6. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Pak, boleh dijelaskan kembali yang kuis menghitung keberlimpahan N itu, Pak? Neon, keberlimpahan neon. Iya, yang kuis ya? 2. Iya. Oke, bagian mananya yang belum jelas?
Kita mulai yang berlimpahannya. berlimpahan ya. Oke. Keberlimpahan itu menunjukkan persentase. Ya, kalau misalnya saya memiliki 1000 ion ya, yang merupakan campuran neon 20, neon 21 dan neon 22. Kalau dalam kasus ini tidak 1000 ya, kita langsung pakai itu saja ya. 2002 ada 2002 gas yang ditembakkan. Oke. Jadi dari sini spektroskopi massa ternyata kita memiliki sejumlah 2002 partikel yang keluar dari sini ya, dari velocity selector. Oke. Nah, ternyata dari 2002 ini sebanyak dari 2002 sebanyak 1820 menumpuk di R1 ya, di R yang paling ringan ya, di R yang paling kecil. Oke. Sebanyak 5 partikel menumpuk di R yang kedua. Ya, dan sebanyak 177 partikel menumpuk di N yang ketiga, R yang ketiga. Ya, sejauh ini bisa dipahami ya. Tadi awalnya kita punya 2002. Oke. Nah, maka kita tahu bahwa radius ini kan ditentukan oleh massa. Ya. Ini hubungannya R terhadap massa. Semakin massanya besar, dia akan dibelokkan, akan dilengkungkan dengan jari-jari yang lebih besar. Oke, berarti kita bisa deduksi bahwa oh ini yang ketiga ini masanya lebih besar. Masanya yang paling besar, yang nomor 2 ini masanya yang tengah-tengah, yang nomor 1 masanya yang paling kecil. Oke. Nah, dari soal A kan kita sudah dapatkan bahwa kita dapatkan neon 20, neon 21 dan neon 22. Ya, berarti yang 3 ini neon 22, yang 2 neon 21 dan yang 1 neon 20. Maka kalau kita ingin menghitung seberapa banyak sih keberlimpahan neon 20, ya banyaknya neon 20 yang menumpuk. Banyaknya neon 20 dibanding total neon. Makanya 1820 dibagi 1820 tambah 5 tambah 177 kali 100%. Maka kita dapatkan keberlimpahan neon 20 adalah 90,9. Bisa dipahami? Bisa Pak, berarti yang neon 21 dan 22 itu 5/2002 kali 100% dan yang bawahnya itu 177/2002 gitu ya Pak? Iya, iya sama dengan proses yang sama dengan neon 20. Gitu ya? Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, selanjutnya tentang reaksi kimia dan perhitungannya kita rencanakan saya diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ini masih ada persamaan reaksi kimia, penyetaraan reaksi, kemudian stoikiometri.